Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bendahara yang kami muliakan, kali ini saya akan menjelaskan terkait perubahan penginputan kertas kerja rekon pajak dan kertas kerja rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok itu jadi ada perubahan? Itu karena kami ingin mengintegrasikan antara rekon pajak dan kertas kerja rekonsiliasi. Jadi ada beberapa permasalahan yang mendasari, itu kami rangkum menjadi 3. Yang pertama ada kesalahan berupa perbedaan data yang konsisten ditemukan setiap tahun pada rekonsiliasi pajak sejak tahun 2023. Jadi konsisten, tiap tahun ada terus, Pak Ibu. Kemudian waktu dan tenaga yang kurang efisien untuk menginput 2 kertas kerja. Kemudian yang ketiga, potensi kurang teliti petugas karena memeriksa 2 kertas kerja yang diinput secara terpisah. Nah, tujuannya untuk mengurangi kesalahan saat rekonsiliasi pajak, kemudian meningkatkan efisiensi waktu, dan juga meningkatkan ketelitian petugas dalam prosedur dan fasilitas yang lebih mudah diperiksa. Intinya Bapak Ibu, nanti kertas kerja rekon pajak itu akan tersinkron dengan kertas kerja rekonsiliasi. Jadi datanya akan otomatis mengalir dari rekon pajak ke rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu cukup mengisi saja kertas kerja rekon pajak, data akan otomatis tersinkron. Jadi isinya hanya satu ya nanti ya, hanya satu di rekon pajak, terus yang rekonsiliasi ini akan otomatis terisi begitu. Kemudian masuk ke teknisnya, teknis pengisiannya di SIBOS sudah kami sediakan, Pak Ibu. Bisa diakses SIBOS, kemudian di versi kertas kerja. Kemudian kertas kerja rekon pajak kok belum bisa. Kita update dulu. Kita update kertas kerja. Nah, kita reload. Coba kita cek lagi. Oh, ini masih caca yang lama. Kita coba muat ulang. Nah, Bapak Ibu, kertas kerja rekon pajak sudah bisa diakses di sini, SIBOS versi kertas kerja rekon pajak. Oke, kita tes dulu. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ada beberapa pembaruan di petunjuk dan juga cara pengisiannya, Bapak Ibu. Ketentuannya ada cukup banyak ya, ada 7. Kemudian petunjuknya ada 16. Nanti mohon dipelajari Bapak Ibu untuk petunjuk pengisian dan ketentuan yang lebih detail. Ini kami sudah menuliskan secara detail. Nah, kami akan menjelaskan lebih fokus pada ini, nanti mohon dipelajari ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini juga ada perubahan tapi sedikit. Yang harus diperhatikan adalah pastikan emailnya untuk mengakses itu sama ini dengan yang jenengan gunakan. Kalau ada perubahan, silakan disampaikan ke kami. Kami akan memperbarui aksesnya gitu. Kemudian kita contohkan masuk di SMP 1 Muntilan. Cara bukanya gimana? Di sini ke sini. Apabila tidak terlihat, Bapak Ibu tidak bisa di zoom out 75 gitu, misalkan 50, lebih kecil lagi 100% sudah muncul di layar saya. Kalau layar panjenengan belum, mungkin di setting 90 ya. Di sini sampai klik, lalu klik yang ini, yang nama yang muncul ini. Gitu. Jadi saya menghubungkan ke SMP, saya kasih nomor KS-nya gitu nanti supaya komunikasi dengan Mas Rekan gitu ya. Kita lanjutkan ya, tadi dibuka di sini SMP Negeri 1 Muntilan, diklik muncul lagi ada nama sheetnya, diklik lagi muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan yang ada pembaruan tuh di sini di Bapak Ibu, di pengisiannya. Jadi kami itu sudah menyediakan setiap bulan ada 100 baris untuk input pajak. Namun yang kami tampilkan hanya 10 gitu ya. Seperti di sini di petunjuknya, tidak diperkenankan menghapus atau menambah kolom atau baris dan mengubah rumus pada sheet tiap sekolah tanpa arahan admin dinas. Telah disediakan 10 baris setiap bulan pada input data pajak, namun yang ditampilkan hanya 10 baris. Nah, yang nomor 6, apabila
pada bulan tersebut melebihi 10 item, arahkan kursor ke bagian kanan, lakukan unhide dengan klik tombol panah ke atas dan ke bawah. Nah, Bapak Ibu, kita coba ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu cara meng-hide, cara meng-unhide. Yang mungkin belum tahu kami jelaskan sekali lagi. Di sini contohnya ya, ini untuk pajak bulan Januari. Bulan Januari di Desember, utang dari Desember saya yakin tidak ada, sama sekali tidak ada utang, tidak ada utang pajak. Kemudian Januari muncul 10. Nah, di sebelah kiri sini ada panah ke atasan ke bawah. Ini ketika ditekan, Bapak Ibu akan melakukan namanya unhide baris yang ada di rekon pajak ini. Kita coba tekan, nah akan muncul baris yang terus kelanjutannya dari nomor 10 tadi akan muncul nomor 11 hingga 100. Nah, ini hanya digunakan apabila pajaknya melebihi dari 10 item. Apabila pajaknya hanya 10 item ya tidak perlu melakukan langkah ini. Kemudian misalkan saya ada 11 Mas, saya hanya menggunakan 11. Nah, cara menyembunyikannya gimana? Tadi kan munculnya 10, kok sekarang jadi 100. Saya ingin menyembunyikannya gimana? Nah, ini adalah prosedur hide namanya Bapak Ibu. Kita coba agak kecil biar lebih jelas. Kita klik di nomor yang paling kiri ini, diklik sambil di scroll ya, scroll ke atas terus sampai nomor 11 misalkan, nomor 11. Setelah itu kita lepas kliknya tadi, klik kanan, lalu hide rows 42 sampai 130. Nah, akan disembunyikan Bapak Ibu untuk baris nomor 40 sampai 130, 42 sampai 130. Nah, Bapak Ibu, kami mohon tidak merubah settingan tersebut karena kami sudah merumus setiap bulan itu agar terhitung otomatis di rekapannya setiap bulan. Juga rumus setiap semester juga sudah kami hitung. Jadi Bapak Ibu tinggal isi saja, kemudian akan otomatis muncul. Nah, dengan catatan tidak merubah rumus. Nah, tidak diperkenankan merubah rumus ya Ibu ya. Kemudian kalau panjenengan mengisi tapi ada yang rumusnya salah, misalkan jangan menyadari rumusnya kok beda ya angkanya dengan rekon pajak, terus dicek rumusnya yang salah, silakan disampaikan ke kami dan kami akan ngecek. Setelah itu nanti kita perbaiki Bapak Ibu, kita perbaiki bersama gitu. Tapi dalam kondisi normal tidak ada kesalahan rumus, dimohon tidak merubah rumus sama sekali ya, karena kami sudah menyediakan kolom yang cukup banyak, baris yang cukup banyak, ada 100 buah baris. Menurut kami 100 buah itu ya sudah sangat cukup ya, kayaknya jarang banget ada pajak sampai 100 item. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan seperti tadi, termasuk rumusnya juga sampai semester, sampai rumus tahunan juga sudah otomatis Bapak Ibu, tidak perlu di edit lagi begitu. Kemudian juga ada rumus untuk yang kami setting untuk memunculkan warna merah apabila ada data yang sama. Misalkan ini ya, nanti dia akan otomatis warna merah. Misalkan ID billing dan NTPN nya sama, akan berwarna merah. Ini untuk mengantisipasi ada kesalahan input bila yang diinput itu ID billing dan NTPN yang sama untuk pajak yang berbeda begitu. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu, kami ulangi sekali lagi ya, tidak diperkenankan menghapus, menambah kolom atau baris tanpa arahan admin. Telah disediakan 100 namun dimunculkan hanya 10. Kemudian apabila kurang atau lebih ya Bapak Ibu melakukan prosedur hide dan juga prosedur unhide begitu Bapak Ibu. Apabila ingin mencari di YouTube juga saya yakin banyak. Apabila menonton video ini mungkin ada kurang jelas, boleh nyari di YouTube lagi untuk prosedur hide dan unhide nya. Untuk unhide sangat mudah sekali, tinggal diarahkan ke sebelah kiri, ada panah ke atasan ke bawah, diklik saja, nanti dia akan unhide. Untuk hide diblok dulu, lalu diklik kanan hide begitu Bapak Ibu. Kemudian ini masalah di sini misalnya sudah terisi ya, nanti datanya akan otomatis muncul di rekon kertas kerja rekonsiliasi. Jadi yang di sini, yang di kertas kerja rekonsiliasi, kita coba reload ya, kertas kerja rekonsiliasi itu ada petunjuknya setiap mengisi. Nah, ini mohon
untuk dicermati juga Bapak Ibu. Selesai loadingnya, ada petunjuk di sini, petunjuk pengisian. Isi kolom berwarna, isi kolom warna hijau, isi kolom kuning jika diperlukan. Nomor 3, biarkan yang lain, terus semangat gitu ya. Artinya jika ada kolom berwarna merah tidak perlu diisi Bapak Ibu. Nah, untuk kondisi saat ini yang pajak-pajak ini sudah kami beri warna merah karena sudah kami rumus dan dia akan menarik otomatis data dari rekon pajak ke kertas kerja rekonsiliasi ini Bapak Ibu. Tidak perlu diisi ya, termasuk yang pemungutan, termasuk penyetoran ini akan kami setting serupa, jadi otomatis tidak perlu input angka sama sekali. Nah, ini sudah terhapus, dia akan menarik data dari rekon pajak begitu Bapak Ibu. Silakan dicoba diisi kertas kerja rekon pajaknya bagi yang memiliki pajak. Bagi yang belum memiliki, mohon nanti apabila pengisian pajak tidak mengisi di kertas kerja rekonsiliasi tapi mengisi hanya di kertas kerja rekon pajak. Begitu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas Bapak Ibu, silahkan untuk menanyakan ke kami, berkoordinasi ke kami. Kami siap menerima pertanyaan dan juga mungkin ada masukan dan saran yang bisa kami pertimbangkan, boleh disampaikan saja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.